Tadi implementasi bahasa dari mungkin karena memang sudah siang, mungkin pakai juga ada kegiatan lain. Sambutan dari kami cukup sekian. Maaf apabila ada sambutan kami ada kekurangan dan kekhilafan begitu. Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Catur yang telah memberikan sambutan. Semoga pesan dari beliau dapat menambah semangat kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan hikmat tausiah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari Ustadz Kiai Haji Dr. Fatih Rishad MAG. Pada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan semur di pinggir Monas. Jadi lapar. Ulang-ulang ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Cipanas. Yang semangat jawab salam, utangnya cepat lunas. Ya Allah, banyak ya. Biar ganjil, biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap direksi, komisaris dan seluruh jajarannya, keluarga besar PT Askrindo Syariah, lebih khusus untuk pimpinan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Ibu Komisaris Utama Ibu Siti Ma'rifah, Bapak Kun Wahyu, Ibu Kristina Lestari Ningsih, Komisaris, Direktur Utama Bapak Koko Alun Akbar, Direktur Keuangan Bapak Afiantono, Direktur Pemasaran Bapak Ahmad Rizali, Ketua Dewan Pengawas Syariah Kiai Haji ibadah Ramadan yang sudah kita lewati, Allah terima dengan sebaik-baiknya. Dalam tubuh manusia ada dua instrumen yang membedakan mana manusia, mana binatang, mana malaikat. Malaikat dikasih akal pikiran, tapi nggak dikasih nafsu. Makanya malaikat sama perempuan kagak open, sama uang kagak hidup, disogok kagak kena malaikat. Yang kedua ada makhluk Allah yang namanya binatang. Dikasih nafsu aja, akal kagak dikasih. Makanya yang namanya binatang kagak ada yang masuk surga. Wah, ini ada kambing nih. Daging kambing sering bikin daging kebuli maulidan. Kambing masuk surga nggak ada. Ini kebo nih, sialan banget. Emaknya dihajar juga. Umpamanya, kagak ada tuh kebo di neraka. Karena semua binatang mati tidak masuk surga, tidak masuk
neraka. Apa sebabnya? Kagak punya akal pikiran. Cuma dikasih nafsu. Tapi ada satu, saudara. Ada satu binatang yang masuk surga satu-satunya, Pak. Bukannya kambing, bukan. Apalagi cekiber, bukan. Tahu cekiber kagak ya? Cekiber itu ya tanya di YouTube lah, ada sih. Saya lupa ada Ustadz Ari yang saya muliakan. Ya. Wasilah beliau saya sampai sini lagi. Assalamualaikum. Justru yang masuk surga anjing. Tuh. Di Quran ada. Anjing bukan sembarang anjing. Ini anjing yang suka ngikut the seven sleepers in the world. Can you understand? Yes, yes aja lah mutahnya toge. Anjing yang suka mengiringi pemuda yang disebut Ashabul Kahfi. Gitu. Kemana-mana itu anak muda menjaga akidahnya, menyelamatkan akidahnya. Raja yang zalim pada zaman itu ingin membunuh itu 7 orang anak muda. Ini anjing ikut kemana aja. Anak muda ke sono, dia ngikut. Doa Ashabul Kahfi ke sono, dia ngikut, saudara. Sampai masuk ke gua Kahfi. Diselamatkan sama Allah di dalam Al-Quran. Allah tidurkan mereka. Berapa lama? Salatu mi'atin wasdadu tis'an. Salatu mi'atin wasdadu tis'an. 309 tahun Pak Jadul. 309 tahun. Tidur. Nggak makan. Nggak minum. Update status nggak bisa. Keluar. Masih hidup saudara. Itu kekuasaan Allah. Yang jelas. Sejarah mencatat Ashabul Kahfi ditemani seekor anjing dan anjingnya pun masuk surga. Satu penyebabnya karena bergaul dengan orang-orang soleh. Ini pecutan bagi kita. Masa anjing masuk surga kita kagak gitu maksudnya. Nah kita balik ke permasalahan kita. Malaikat cuma dikasih akal. Kamu belum nyaur. Pucat-pucat amat ini ya. THR belum turun kali ya. Udah. Loh. Assalamualaikum. Malaikat dikasih akal pikiran saja, binatang dikasih nafsu saja. Tapi manusia dikasih dua-duanya. Makanya manusia kalau akal pikirannya lebih dominan, bisa mengekang nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya jamaah, kalau manusia suka mengedepankan nafsunya, ngikutin nafsunya, salah akal pikirannya, maka dia akan seperti lebih dahsyat daripada hewan. Manusia nafsunya diikutin aja, kalah akal pikirannya, lebih rendah daripada binatang. Satu contoh, buaya. Mohon maaf ya Pak, saya ngomong buaya nih, mohon maaf ya. Lah karena saya ngomong buaya, mohon maaf dulu ya kan. Saya mohon maaf lagi puasa ya Pak. Buaya. Ada anak buaya yang masih kecil. Dimakan sama induknya. Katanya sih dimakan. Rupanya ada komodo di sono. Ingin menghantam anak-anak buaya yang masih kecil. Gurih. Tapi ya mamanya digigit. Apakah dikonsumsi? Apakah ditelan? Tidak. Dicari tempat yang lebih aman. Agar komodo nggak makan anak buaya. Satu lagi macan. Singa. Anaknya pun yang kecil akan disantap oleh binatang buas. Maka dengan segera dan sigap betina menggigit anak yang kecil. Itu pun tidak dimakan. Dikasih tempat aman agar binatang buas nggak makan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah sebuas-buas binatang kagak bakal makan anaknya sendiri.
Tapi manusia, kalau nafsunya sudah mengalahkan akal pikirannya, anak diperkosa. Terjadi kemarin. Anak kandung diperkosa. Gak jauh dari situ, ada seorang ayah kemarin membunuh 4 orang anak kandungnya yang masih kecil. Ini selatan apa pusat? Pusat ya. Di selatan terjadi sudah. Nggak lama tempo hari kita saksikan juga berita di surat kabar, di medsos. Ada seorang anak membunuh ibu kandungnya. Apa sebabnya? Karena minta motor. Motor baru. Bukan nggak dikasih, uangnya buat tenencen nih. Kalau ada tak beliin. Sing sabar. Kalau kagak ada mau kata apa? Maknya ditusuk, mati saudara. Yang parah lagi pada tempo hari ada seorang istri rajin ngaji, tapi lakinya rajin mancing di Empang. Ya. Ada tukang mancing sini. Pantas bibirnya kayak mau jair semuanya. Assalamualaikum. Istrinya rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran. Suaminya kagak rajin, dengar azan kepanasan. Dekat Pak Ustadz, Pak Kiai gatal-gatal alergi kayak kunyuk. Gegarukan aja. Alergi kalau mau Kiai mah. Tapi kalau dangdut paling depan. Bocah juga nih bocah. Satu saat saudara, dia punya hobi mancing, dia punya hobi miara burung. Untuk beli kerotok uangnya ada. Untuk mancing uangnya ada. Tapi yang lebih parah lagi, itu sudah berlarut belasan tahun, uang belanja istrinya nambahin kagak dikurang-kurangin. Semata-mata untuk mancing sudah. Satu saat istrinya sewot. Malam-malam suaminya pulang. Itu mulutnya bau jempol naga yang cantengan. Mabok, mabok. Itu mata merah kayak bandeng kesiangan. Pulang setengah satu, dobrak pintu kamar istri, minta ganti oli. Lah kan bininya enak banget. Kagak di, lu ngaji kagak sih? Nanti ya. Udah nikah belum? Oh, pantes. Ada yang belum nikah? Ustaz boleh minta nomor WhatsApp-nya? Mau didoain maksudnya. Suzon lah. Akhirnya malam ribut, Pak. Pak, akhirnya malam ribut sama bininya. Dibanting pintu sama bininya. Waduh, betak lu, Neng. Akhirnya suaminya tidur di sofa, bini di dalam. Setengah tiga, orang istrinya rajin deh. Setengah tiga subuh, istrinya bangun, ngambil air sembahyang, mau sholat tahajud. Ngeliat itu suaminya, udah celentangan, ulang mabuk, masih dongkol. Uang belanja istri suka dikurang-kurangin. Akhirnya kagak jadi ngambil air wudhu. Ke belakang, saudara. Ngambil linggis. Itu pala suaminya dikemplang, mati. Sampai sekarang kagak bangun lagi. Ya Allah. Ini kan sejarah. Fakta empiris. Makanya bang yang mancing yang suka ngurangin uang belanja bini tidur pakai helm. Ya Allah ya Karim nih. Sebuas hewan kagak bakal makan anaknya sendiri. Betul? Manusia bisa lebih puas daripada binatang. Inilah Ramadan. Yang ingin saya sampaikan Ustadz Fakhri. Yang ini saya sampaikan adalah begini. Dua instrumen penting dalam tubuh manusia, akal dan nafsu. Ya, Ningsih. Ngantuk. Ya, maafin ya asal sekata-katanya aja. Emang nama kamu siapa sih? Orang usaha ya. Ya, lanjut. Dua instrumen penting dalam tubuh manusia yaitu akal dan nafsu. Satu saat Pak, ketika pertama kali
Allah ciptakan akal, dipanggil tuh akal. Ini hadis ya Pak. Akal dipanggil sama Allah. Wahai akal, maju kamu. Dia nurut saat maju dia. Mundur kamu mundur. Mundur. Diuji coba. Disuruh maju, maju, disuruh mundur, mundur. Sekarang ditanya sama Allah. Wahai akal, man anta wa man ana? Siapa Anda dan siapa saya? Apa jawaban akal? Engkau adalah Tuhanku yang maha luhur. Aku adalah hambamu yang hina dina. Apa kata Allah? Ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Wahai akal, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kamu, wahai akal. Silahkan istirahat. Yang kedua, nafsu dipanggil sama Allah. Nafsu maju, kagak maju bisa jadi. Menang baik, songong. Kalau kamu maju kagak mau, mundur. Moh, mundur juga kagak, maju kagak mau, mundur. Yang ketiga ditanya sama Tuhan. Wahai nafsu, kamu itu siapa? Dan saya siapa? Apa jawaban itu nafsu? Anta, anak-anak. Songong watin. Kalau bahasa Betawi, eluh, gua. Oh, Allah murka. Malaikat, angkat ini nafsu. Masukkan ke dalam neraka jahanam. Rendam 100 tahun. Azab dia. Biar tahu dia. Dihancurkan, dibakar, disodok, diseset, dihancurkan lagi. Sudah ada 100 tahun. 100 tahun kelar. Alumnus pertama pesantren Darul Jahannam. Luar, dipikir dah kapok nih Pak Catur nih. 100 tahun dikebukin kan. Gua tanya lagi loh. Kata Tuhan. Ayo, nafsu, maju. Kagak maju juga. Allahu Akbar. Nafsu. Mundur. Kagak mau juga. Ente siapa sih? Aneh siapa? Ente aneh-aneh. Masih sama juga. Wah, kocak juga. 100 tahun, rendam lagi. Dipukul, dipalu sehari-hari. Barulah ia sadarkan diri. Hidup di 200 tahun diazab di neraka jahanam, Pak Catur. Keluar, residivis kan? Di meja hijau persidangan untuk ketiga kalinya. Maju nafsu. Kagak mau juga. 200 tahun diazab. Mundur. Kagak mau juga. Ente siapa sih? Aneh siapa? Ente aneh-aneh. Lu gua. Waduh. Kata Tuhan, malaikat, sekarang jangan masukkan dia ke dalam neraka. Jangan dibakar. Masukkan ke dalam naril ju', neraka kelaparan. Jangan dibakar, jangan diseksa. 100 tahun masukkan dia. Jangan dikasih makan, biar lapar 100 tahun. Siap ya Allah. 100 tahun dikasih lapar. Disidang lagi. Nafsu, maju kamu. Maju sudah. Tuh, lembangan lapar maju. Mundur, ya mundur. Nurut. Sekarang aku tanya kepadamu, siapa kamu dan siapa saya? Kamu siapa? Usaha kan harus giat ya. Siapa kamu dan siapa saya? Baca tuh. 100 tahun dikasih lapar. Nurut kan? Sekarang ditanya, siapa kamu dan siapa saya? Apa jawaban nafsu? Engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba. Jadi rupanya nafsu itu kalah dengan lapar. Inilah pesan moral Ramadan. Dikasih 30 hari, 12 jam lebih, kita lapar. Rupanya tujuannya untuk menekan nafsu kita, keluar Ramadan, la'allakum tattaqun. Menjadi manusia yang bertakwa.
Universitas Ramadan itu akan meluluskan mahasiswa-mahasiswi yang lulus dan lolos. Emang ada yang lulus kagak lolos? Ada. Contoh, saya dulu kan sekelas ya, masih mantan saya juga Nabila Syakib, ya kan? Hahaha, ini lupa. Dulu baru semester 1 kita. Baru semester 1 kan artinya baru 6 bulanan Pak Jadun. Keluar eh, dari kelas biasa suka ke DPR kita. Di bawah pohon rindang maksudnya. Kita ngobrol begini Pak Afianto. Gue kayaknya pengen buru-buru. Eh, gue kayaknya pengen buru apa tadi? Lulus. Dapat ijazah, kerja, ijabsah. Jil. Tahu kan kamu? Apaan ijabsah? Apaan? Kawin ya kan? Saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu kan ijabsah namanya tuh. Pengen banget dah gue dapat ijazah, kerja, langsung nikah. Baru semester 1 tadi. Itu teman saya tuh saya ingat banget yang ngomong begitu. Seminggu yang lalu ketemu di Blok M lagi parkir saudara. Ya Allah ya Karim. Bukan parkir nggak bagus, halalan thayyibah. Tapi mbok ya sayang-sayang ijazahnya 4 tahun sarjana parkir. Yang satu lagi bikin pemancingan di Depok. Ini sarjana hukum Islam tapi mainnya joran terus. Kan kagak nyanggup, nggak kecandak tuh namanya. Ini kalau saya bilang dia lulus tapi nggak lolos. Mohon maaf, kagak manfaat ilmunya. Ya, begitupun Universitas Ramadan keluar di wisuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kelar sholat Idul Fitri, bersih dari dosa, lulus. Tapi ada manusia yang 11 bulan ke depan praktek selama sebulan, yang awalnya rajin baca Quran, kelar lebaran baca status mulu. Namanya nggak lolos. Lulus orang kagak pernah bolong puasanya, nggak pernah bolong, nggak pernah absen dia taraweh, tapi nggak sholat malam lagi. Lulus nggak lolos. Perut sebulan bisa nahan lapar, tapi ketika keluar daripada Ramadan, perut masuk lagi hasil korupsi, masuk lagi nipu, masuk lagi manipulasi data, rekayasa fakta, pengen cepat-cepat kaya, nipu, dagang ngurangin timbangan, ngurangin takaran, customer minta barang asli kita kasih barang palsu, pelanggan minta barang murni kita oplos. Kita pengen cepat terkenal, pahala teman sendiri kita injak saudara. Mulut kita sebulan kita tahan dari makan dan minum. Tapi puasa-puasa mulut nggak bisa nahan, gunjing orang, gosipin masih aja gibah. Ini yang disebut lulus tapi nggak lolos. Kam min sha'im laisa lahu min syiyamih illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan, kata Nabi, sedikit pun kagak dapat pahala, nggak masuk surga, kaplingnya ada di neraka. Apa sebabnya? Tadi itu. Puasanya cuma puasa nahan lapar dan aus saja. Saudara yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya tegaskan. Puasa ini adalah universitas mungil untuk mencetak kadar-kadar mahasiswa-mahasiswi Ramadan menjadi sarjana takwa. Emang kenapa sih Ustaz? Kudu bertakwa? Karena Allah sayang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, Allah kasih jalan kehidupan yang mudah. Nggak pernah buntu urusan kita.
Gak pernah susah. Semua ada jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang gak pernah diduga juga, disangka-sangka. Abang kerja di sini, empok kerja di sini. Saban bulan dapat gaji. Kalau abang empok asumsi dapat gaji cuma dari bos saban bulan, itu mengkerdilkan kekuasaan Allah. Boleh mengharap, tapi nggak boleh menitik beratkan rezeki dari bos tiap bulan. Jangan dong. Makanya rubah nikmat takdir kita. Dengan apa caranya? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir Allah kecuali doa. Yang sedikit rezeki jadi banyak. Gampang bagi Allah. Yang cuma punya satu motor jadi dua. Mudah. Yang punya satu istri. Eh, apa itu? Yang punya satu mobil jadi dua. Gampang. Yang miskin jadi kaya. Yang bodoh jadi pandai. Itu gampang bagi Allah. Yang terpenting caranya. Tidak ada yang bisa berubah ketentuan Allah kecuali doa. Ustaz, doa yang mana? Biar rezeki kita makmur. Banyak sekali. Dari Al-Quran ada. Dari hadis ada. Dari Al-Asmaul Husna ada. Kalau semuanya ditumpahin di sini, ntar ente sakti. Keluar pada jadi komisaris, jangan. Kalau Ustaz tanya, kalau saya tanya, mau nggak dikasih doa biar barokah rezekinya? Contoh Ningsih nih ya. Contoh Ningsih. Namanya siapa sih? Siapa? Hah? Ya Allah. Nita. Terlalu. Nita kerja di sini setiap bulan kan dapat gaji. Betul? Itu gaji nggak sih? Bidang jawab doang. Kan dapat gaji. Ya. Kalau Nita bilang, Pak Catur, gua dapat rezeki emang ini doang. Itu namanya mengecilkan kekuasaan Allah. Berubah. Banyakin doa. Salah satunya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya al asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna. Salah satunya ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Baca 140 kali setiap malam kata ulama. Nita rajin baca itu al asmaul husna. Dia zikir kepada Allah biar barokah rezekinya. Memang itu kan perintah daripada Nabi Muhammad biar berkah rezeki. Maka tiap bulan dikasih dapat. Siapa yang sangka? Rupanya ada bagian warisan dari yang kakungnya di kampungnya. Rupanya bagian dapat 5 miliar. Wah, luar biasa. Ya Ustaz, saya ke punya kampung, orang kampung Melayu. Umpamanya. Umpamanya. Tapi Nita istiqomah baca doa itu. Satu saat dapat jodoh orang kaya. Karena sama juga. Alhamdulillah. Itulah dia. Tidak boleh umat Islam merasa cukup dengan ilmu, ibadah, dan rezekinya. Kita harus fight. Kita harus menguasai ekonomi. Jamaah, saya punya teman penyuluh di salah satu kelurahan, kecamatan. Dia ngomong gini Ustaz Ari. Tingkat perceraian 2023 meningkat drastis Ustaz. Apa sebabnya? Faktor ekonomi. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu di Bandung janda terhitung 3.000 orang. Kan sayang-sayang. Assalamualaikum.
Ada orang Bandung sini? Fatimah, orang Bandung? Bukan. Ribet mah teman. Oh janda, bukan? 3.000 orang di Bandung, 3.000 orang janda, ya Allah. Rupanya pasca pandemik COVID-19 suaminya yang kerja di PHK, Pak. Bukannya suaminya kagak mau kerja, kerja, tapi yang utuh gaji besar karena ngojek kan kagak kagak tentu. Dagang serabutan kagak tentu. Istrinya imannya tepo, minta cerai nih bini PA nih. Ada uang abang disayang. Nah, siapa yang ngomong tuh? Bokong. Ada uang abang disayang. Kagak ada uang abang ditendang. Ini lempengan susah tinggal kabur. Minta cerai. Bang, ceraikan aku bang. Aku hidup bertahun-tahun denganmu nggak pernah bahagia. Lah anak lu 5, kan ngangkang lu enak itu namanya. Dikata kagak senang itu. Namanya tuntutan faktor ekonomi. Minta cerai juga, saudara. Padahal rajin ngaji. Nih, saudara, yang harus kita waspadakan. Saya 3 tahun yang lalu di Sungai Toman, Sambas, Kalimantan Barat. Itu ada hutan, Neng, di bawah habis. Untuk apa? Bukan penebangan liar. Untuk duduk bersimpuh tablik akbar al-fakir di sana. 2.500 perempuan akhwatnya tumpah di situ malam tablik akbar. Itu di hutan. Yang ngaji paling banyak perempuan. Bapak-bapaknya masih kalah. Kalau ngomong urusan ngaji, kajian, perempuan lebih hebat. Termasuk di Jakarta. Seminggu 7 hari, seragam majelis taklimnya 14. Kampung saya begitu. Ngomong urusan ngaji taklun paling banyak ibu-ibu, betul kan? Ngomong urusan kajian paling banyak ibu, tablik akbar paling banyak ibu, maulid Nabi Ahmad paling banyak ibu, Isra Mi'raj paling banyak ibu, nanti di neraka paling banyak ngomong, ngomong. Nggak ada. Bapak-bapak. Yang ustaz siapa sih? Eh, lah kapan gua? Ya, susah dah. Eh, kalau gua ngomong bohong nih yang pertama ya, ini kan puasa, batal puasanya. Puasanya kagak batal enggak pahalanya. Tapi sekarang apa artinya saya bohong di sini kan begini ya kalau gua bohong sambar geledek barang-barang. Nah, ada Ustadz Ari. Coba tanya beliau. Ada Ustadz Catur. Itu hadisnya kapling terbanyak di akhirat, di neraka paling banyak perempuan. Padahal rajin ngaji, kadang pakai jilbabnya penyengser di aspal. Itu kan fakta. Coba tanya Rasulullah, apa penyebabnya ningsih? Apa penyebabnya? Rupanya Rasulullah bersabda, kebanyakan perempuan yang ada di neraka, sekalipun rajin ngaji, rajin zikir, bolak balik umroh, tapi kelakuannya yakfurnal asyir, kufur nikmat pemberian suami, dikasih sedikit, ngambek, dikasih banyak, masih aja kurang. Banding-bandingin sama laki-laki sebelah. Laki-laki sebelah kan bukan manusia, setan. Iya sebelah doang, gak ada kakinya kan setan namanya. Nih, kata Nabi, jangankan masuk surga, nyium bau surga gak dikasih itu. Tuh kufur nikmat. Ya Allah, ya Karim. Jadi penyebab hancurnya rumah tangga karena faktor ekonomi yang pertama. Ketika suami uangnya nggak ada, di PHK, jauh dari Allah, lupa sujud. Ingat, dulu kan nikah sama ayang beb bukan dijodohin. Love at first sight. Gua tadi nyaur apa sih dulu? Oh iya, lupa sandwich sama gemblong dua. Dulu nikah sama ayang beb yang sekarang jadi suami kan kagak dijodohin. Betul nggak?
karena natural, karena alami. Harusnya begini, ketika senang bersama, susah jangan lu tinggal. Bersama doakan suami agar diberikan rezeki dan pekerjaan yang berkah. Imannya tepuk nih perempuan minta cerai, hancur rumah tangga. Akhirnya 3.000 janda di Bandung terlantar. Ya Allah, kan bagaimana gitu ya? Ya Allah. Assalamualaikum. Ini kan ngomong Ramadan, ngomong la'alakum tatakun. Mencetak pribadi yang bertakwa. 2023 kelarkan semuanya ini namanya wisudawan bertakwa. Tapi faktanya enggak. Kedua, hancur rumah tangga, cerai dan sebagainya. Karena faktornya, karena sudah tidak ada romantis dalam kehidupan ini. Cia, 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 cia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan remehin, jangan. Jangan remehin romantis. Nabi Muhammad itu jenisnya manusia. Kalau Nabi kita terbuat dari Robocop, umpama nggak bakal bisa ditiru, iya kan? Umpama Nabi kita Superman, terbuang. Umpama Nabi kita tulang besi, otot kawat, Gatot Koco, nggak bisa ditiru. Umpama Nabi kita berasal dari orang yang sakti, nggak bakal ditiru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Makannya sama, asal dari tanah. Untuk apa? Agar gampang ditiru. Contoh, Nabi Muhammad dijamin surga. Suci dari dosa. Pintu surga nanti yang buka adalah Kanjeng Rasulullah. Tapi fakta sejarahnya setiap malam Rasulullah tahajud hatta tatawarrama qadamah, sampai tumit beliau bengkak memar. Allah Akbar. Dijamin masuk surga. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, sudahlah. Jangan kau ibadah terus. Istirahat sejenak. Kau sudah dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi Muhammad? Afala an akuna abdan syakura. Istriku sayang, memang nggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahu Akbar. Bersyukurnya Nabi Muhammad dengan banyak tahajud sampai kakinya bengkak. Di bawah tadi ada jemaah kakinya bengkak, asam urat. Itu sudahlah suamiku saya. Jam 2:30 dilihat masih ruku. 2:30 masih ruku. Ya Rasul, la tu'ajib nafsak. Ya Rasul, sudah jangan siksa dirimu. Apa kata Nabi? Ya Humairah, istriku sayang. Nih, Nabi punya istri Siti Aisyah namanya. Gak pernah Nabi manggil Isai, Isai. Bikin gua kopi rada kental lah. Kagak pernah. Kagak pernah. Karena Nabi paham yang namanya perempuan suka dipuja. Betul? Perempuan itu suka dipuji. Allah berikan paras indah, cantik, elok, rupawati kepada Siti Aisyah. Bukan sekedar putih, tapi kemerah-merahan. Kemerah-merahan, bahasa Arabnya Humairah. Makanya ibu-ibu zaman sekarang, biar mirip Siti Aisyah, suka pakai blow on. Apa? Oblas. Oh. Ya bukan kagak ngerti. Assalamualaikum. Lanjut. Tuh, Neng. 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 Lihat Rasulullah. Gak pernah manggil nama. Yang dipanggil pujian. Ya Humairah. Istriku sayang. Yang cantik jelita. Yang kemerah-merah. Yang very cute. Ya Nabi mah kagak begini. Kagak. Ini mah bid'ah. Contoh. Makanya ente nih pulang dari sini. Kok Munirah. Makanya pulang dari sini. Ya. Jangan songong sama laki. Jangan. Ngomong Mamat Udin aja sama laki. Jangan. Pulang dari sini romantis. Papi, iya papi. Muntahnya tau oke papi. Urusan dia dah. Papi mau kopi, teh, apa susu, ya. Pasti suami empok kelenger lah.
Nih bini gua kalau lodan apa jadi begini ya? Bang, MC, MC, Anda lagi tahu siah nih di kampung sebelah. Ada yang nyeletuk Pak Catur, bapak-bapak. Ustaz, nah bapak. Lah kalau Nabi istri cantik kemerah-merahan cocok dipanggil Humairah. Urusan bapak. Bini gua hitam. Kagak kena dipanggil ya Humairah. Panggil aja ya Hajar Aswad. Kelar urusan. Di samping nih sih, di samping kiri ada yang ngomong. Tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Ustaz, kenapa, Pok? Gue juga pengen romantis kayak Nabi sama Siti Aisyah. Emang apa? Laki gue beleguk. Kenapa? Ngina saya mulu Ustaz. Dulu body saya ramping dipanggil bebegik sawah. Tahu bebegik sawah nggak? Orang-orang ada sawah tuh. Sekarang body saya gede banget dipanggil mesin giling. Ngina mulu. Tuh kerjaan laki-laki egois tuh. Jadi kalau punya suami ya nanti jangan yang egois, jangan. Contohnya Ustadz. Assalamualaikum. Sadar. Habis lagi puasa gini hari ngaji, wis ya deh. Budek kalau kagak gini mah. Pada tidur semuanya. Nih laki-laki egois, ngina terus. Kadang bang, ya Allah, sampai begini dikata tetelan sapi. Lu mungkin kendor aja nih. Lagi yang genjot kan abang terus. Nih jangan, emang dia ngerti kan skincare mahal. Betul kan? Jangan jadi manusia yang suka ngina bang. Jadi abang kalau mau kondangan ya pakai batik. Kalau mau tidur pakai bantal. Bini mau kelihatan cantik tambahin modal. Lu kagak ngerekam sih. Coba lu rekam. Ulang, ayo ulang. 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 Ulang buruan. Ulang buruan. Udah. Udah lu guys itu melaki lu ya. Tapi jangan kasih tahu nama gue siapa, jangan. Makanya bang, jadi manusia jangan suka ngina. Jelas. Abang kalau mau kondangan pakai batik. Abang kalau mau tidur pakai bantal. Bini abang mau kelihatan cantik tambahin modal. Senang banget loh. 1-0 Pak. Assalamualaikum. Neng, lu perhatiin ya. Orang yang paling gampang masuk surga bukan ustadz, asal tahu. Orang yang paling gampang masuk surga bukan kiai, apalagi RT, jauh. Ini kan ngomong ilmu ustadz. Ente tahu semuanya. Manusia yang paling gampang masuk surga, kamu semua. Nih, perempuan. Dengan tanda kutip, sing manut karo bojone. Paham? Ngertos? Itu Rasulullah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Hadis Rasulullah. Istri siapa saja ketika istri tersebut wafat, meninggal dunia, mati, dan suaminya hatinya rubuk dan ikhlas, maka langsung masuk surga Firdaus. Apa artinya? Percuma suami istri banyak ibadah. Bang, rekam. Rekam buruan. Udah. Sering-sering saya bilang istri itu adalah manusia yang paling gampang masuk surga. Istri yang mana bang? Sing manut karo bojone, yang taat kepada suami.
Karena Rasul yang mengatakan ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri siapa saja meninggal dunia, Allah kasih redho pada suaminya, suaminya ikhlas, langsung masuk surga. Apa artinya? Istri rajin ibadah, rajin zikir, umroh dan sebagainya, tapi suka menerus luka pada hati suami, tidak menghargai suami, membentak suami, galak sama suami. Ini bini apa monster? Bedanya kagak ada. Maka perempuan model begitu, jangankan masuk surga, nyium bau surga, diharamkan sama Allah. Jadi satu, kunci masuk surga seorang istri, redho suami. Maka ibu pulang dari sini, tanya sama suami, kalau saya mati, abang redho nggak? Pasti redho. Satu sama, Pak. Assalamualaikum. Ini ngomong bercanda, tapi serius. Jelas? Saya pengen bahas nuzulul Quran. Ya, karena air nggak ada ya. Jadi bagaimana gitu? Jadi 15 menit ini saya persilahkan kepada abang, kepada empok yang mau nanya, silahkan wabil khusus masalah nuzulul Quran. Silahkan. Bapak Ibu yang hadir offline maupun online dipersilakan untuk bertanya pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, terkait nuzulul Quran. Eh, Al-Quran turun ke di tanggal 17 itu, Ustaz. Itu sebenarnya Al-Quran turun dari langit ke dunia atau dari yang diterima Rasulullah, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Inna anzalnahu fi lailatil sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Coba kita bahas hadis-hadis sahih Nabi Muhammad. Pak Catur, Lailatul Qadar terjadi malam ganjil 10 akhir Ramadan, betul? 21, 23, 25, 27, 29, 31. Ada nggak 31? Nggak ada ya? Ya. Jadi kalau bapak mau dapat Lailatul Qadar, kita kan gak tahu di mana. Tegar aja tegar, ngerti tegar gak? Blok aja blok semuanya. Jadi malam 21 sampai malam 30. Ibadah terus. Tapi jangan begini, oh kata Ustadz yang ganjil-ganjil. Malam 20 kagak terawih, 21 terawih. Malam 22 nggak terawih, 23 terawih. Itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar namanya. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Tapi di Indonesia, di seluruh dunia, peringatan nuzulul Quran malam 17. Kan kagak nyambung namanya. Betul. Karena, bukan gak nyambung. Karena yang diperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran malam 17, ketika Allah turunkan yang namanya Al-Quran 30 juz, tapi bukan berbentuk mushaf, kepada malaikat Jibril di Lauhil Mahfuz itu malam 17 Ramadan. Dari Lauhil Mahfuz dipegang oleh malaikat Jibril selama kurun waktu 23 tahun, dicicil kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kali turun adalah Iqra. Nah, itulah pada malam Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran sebenarnya ada dua. Turun dari Allah menuju malaikat Jibril, ditaruh di Lauhil Mahfuz yang 17 Ramadan, malam 17. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, dicicil per ayat per ayat per ayat. Pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi, itu turunnya pas Lailatul Qadar. Jangan tinggalkan kesempatan emas ini. Mau berubah nasib kita setahun, manfaatkan 10 hari bulan Ramadan. Rasulullah
10 hari akhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Itu kiasan. Itu kiasan. Santri saya di rumah 10 hari akhir bulan Ramadan pakai tali rapi ya dilibat tarik. Ya berok besok. Itu maksudnya apa? Khusus 10 hari akhir bulan Ramadan malam ganjil, kalau bisa jangan bobok sama ayang beb. Apa sebabnya Pak Cadur? Emang nggak boleh tidur sama istri? Boleh. Tapi yang udah-udah. Kalau udah naik, capek, males mandi, bangun-bangun subuh. Lu belum mengerti kan? Iya. Jelas-jelas. Itu maksudnya. Jangan tinggalkan. Abang yang pengen naik derajat, naik ilmu. Anaknya pengen masuk universitas negeri. Semuanya pengen kabul. Mintanya di situ. Seluruh alam semesta sepakat malam sangat dijabah doa. Tahunya kapan? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Memang banyak perhitungan ulama. Ada yang mengatakan malam 27. Gak berubah tiap tahun. Ada yang mengatakan tiap tahun berubah-ubah. Tergantung awal puasanya hari apa, kita bisa tahu. Awal puasanya hari Senin, maka jatuhnya di malam 25. Awal puasanya hari Selasa, maka ada tuh rumusnya Imam Ghazali. Tapi yang terbaik, jagalah selama 10 hari terakhir malam Ramadan. Belum tentu tahun besok kita masih hidup. Our time in the world is too short. Can you understand? Nyarap nasi uduk ya sis aja. Tahu artinya MC, tahu artinya? Apa? Nah, hebat ya. Luar biasa. Artinya dilarang merokok. Hebat. Oke, jelas? Gitu ya, Pak Umar. Ya. Lanjut. Tahun ini di Indonesia kan berangkatnya puasa kan ada yang berbeda ya. Maksudnya ada yang dari Selasa dan Senin. Jadi ganjil genapnya kan tidak bisa kita. Itu yang saya maksud makanya. Itu yang saya maksud. Artinya kalau orang yang meyakini, saya nggak sebut orang masih, orang yang meyakini kemarin itu awal puasa hari Senin, maka akan berdampak tempat persisnya Lailatul Qadar akan berubah malam. Beda dengan yang hari Selasa. Makanya saya bilang malam 20 jaga terus. Bisa jadi yang digenap kalau memang awal Ramadannya yang hari Senin gitu. Kita nggak paham. Gitu ya. Wallahu alam bishawab. Yang jelas pasti kalau Bapak Ibu jaga malam 20 sampai malam akhir udah pasti dapat Lailatul Qadar. Beda dengan merasakan. Kalau dapat pas abang nih, ini malam Lailatul Qadar. Abang terawih, maka terawihnya kita dihitung selama 1000 bulan. Doa kita dikabul. Pulang ada sisa kolak, barang seringkok. Kita kasih satpam depan rumah. Maka semangkok kolak kita sedekahkan dihitung selama 1000 bulan kita sedekah kolak terus. Ketemu teman kita di pos satpam, minta rokok barang sebatang, kita kasih. Maka sedekah rokok kita dihitung selama 1000 bulan. Kuburan kita rokok terus. Assalamualaikum. Yang ibu-ibu pas malam Lailatul Qadar masakin suami sama anak untuk sahur. Allahu Akbar. Maka masaknya itu servis suami dihitung selama 1000 bulan. Menggenggam tangan istri itu sedekah. Iya. Apalagi jitak apalagi. Menggenggam tangan istri itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika suami tidur bareng istrinya, mblaem-mblaem, itu adalah sedekah. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka mblaem-mblaemnya dihitung selama 1000 bulan tanpa obat kuat.
Ini kan ngomong pahala. Betul? Betul nggak? Tapi harus tahu ada orang yang bisa merasakan Lailatul Qadar. Ini susah. Itu, Neng, ada beberapa saat sungai, lautan itu airnya kagak kagak jalan, beku. Allahu Akbar. Bahasa nurani, semua alam semesta sujud pada saat itu. Detik itu dikabul, doanya pasti seperti kilat yang nyambar. Bahkan guru saya bilang, untuk mengetes itu Lailatul Qadar atau bukan, ambil satu bejana tanpa air, ambil ikan, katakan ikan emas di situ. Kalau memang pas Lailatul Qadar, sampai pagi itu ikan nggak bakal mati. Sumber kehidupan tanpa air, pas malam Lailatul Qadar, ikan aja hidup sudah. Manusia yang lagi menderita, ibarat kue pancong ada 5 dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawin sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Ya Allah, Lailatul Qadar, janganlah kau biarkan ningsih jauh dariku. Kalau memang dia terbaik bagiku, tolong dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan terbaik, tolong dekatin juga ya. Ya Allah, dipaksa. Kalau Allah berkehendak, dikabul juga. Tapi kalau yang merasakan begini rada susah. Perut kita nggak boleh dalam kondisi kenyang. Yang kedua, ayah bunda kita tidak boleh dalam kondisi murka terhadap kita. Yang ketiga, perut kita tidak boleh ada makan hasil yang haram. Yang keempat, mata kita nggak boleh mandang yang haram. Yang kelima, hati kita nggak boleh dengki. Yang keenam, dalam kondisi kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Insya Allah datang Lailatul Qadar, kita bisa melihat. Mudah-mudahan di sini ada yang model begitu ya. Amin ya Rabbal. Cukup ya Pak Umar? Ya, ada lagi Pak? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustadz tadi disampaikan bahwa orang yang bertakwa itu diberikan jalan hidup yang mudah, kemudian rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Di sisi lain banyak ulama menyampaikan bahwa eh, orang yang diangkat derajatnya itu diberikan ujian, dan semakin tinggi derajatnya maka juga ujiannya akan semakin sulit gitu. Nah, bagaimana cara eh, menyikapi jadi sesuatu yang terlihat kontradiktif ini ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, naik tingkat, besok ujian semester, besok UAS, besok kalau zaman kita EPTA, EPTANAS. Kalau iya, lu sama nggak sama gua? Enggak ya? Jadul ya. Perasaan gua masih muda dah. Kalau sekarang apa Pak? EPTA, EPTANAS itu apa sekarang? Apa? Apa? Iya begitulah ya. Seneng dong. Kalau lulus seneng dong. Seneng nggak? SMA putih abu-abu. Seneng dong. Tapi kan kudu ujian. Maka ujian itu menyenangkan. Yang jadi permasalahan, ini ujian, teguran, apa azab? Kita kagak tahu. Contoh begini Pak. Kita punya tetangga. Dia punya musibah. Katakan ditabrak. Nauzubillah min dzalik. Tabrak. Tetangga kita itu kita tahu persis. Ahli sujud. Sedekahnya luar biasa. Rajin ngaji. Dekat sama ulama. Dikasih ujian. Dikasih musibah. Li'idadujati. Untuk diangkat derajatnya. Kalau menimpa orang soleh.
Iya, Pak. Yang di sono orang salah, ketabrak juga persis, kakinya patah persis sama kayak yang di situ. Karena dia salah, itu bukan ujian bagi dia. Dan itu bukan mau diangkat, tapi azab bagi Allah. Karena ada dua dosa yang azabnya nggak nunggu di akhirat, dikontankan di dunia. Dua dosa. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, zolim kepada orang lain. Kontan langsung. Berarti orang tersebut tuh yang suka ngebetak sendal khotib Jumat, ayam RW diembat, ya kan? Sampai sombok masjid ditilep juga. Tahu sombok gak? Ini sombok. Itu dia dapat dapat musibah itu, Pak. Itu adalah azab bagi dia. Yang di sono STMJ sholat terus maksiat jalan. Sholat di depan sampai jidat total 17,5. Tapi nyawer biduan kami diputer, dangdut paling depan. Hebat. Coba itu. Assalamualaikum. Ini saudara. Nah, orang seperti itu adalah teguran. Artinya nyebur jangan satu kaki. Yang tahu ujian mau diangkat derajat. Apa ini azab atau teguran? Yang tahu hanya Allah. Dari sudut pandang kita pribadi, ketika ada orang dikasih sakit, husnuzon kita mau diangkat derajatnya. Jangan pakai diomong, lu bokep mulu, azab lu nih. Jangan. Jangan. Ya. Jangan begitu ya MC, jangan. Nggak boleh. Ya, jadi intinya orang yang bertakwa pasti dikasih kehidupan yang barokah, rezeki, tapi jalannya pasti ada ujian. Insya Allah. Jadi kalau bagi orang bertakwa ujian nikmat. Makanya Imam Ghazali ngomong begini, Pak, ya Allah, tolong berikan saya ujian, tapi tolong berikan saya kekuatan untuk sukses menempuh ujian ini. Jadi ujian diminta. Kalau kita kan ogah, iya. Kalau orang-orang yang dekat sama Allah, ujian diminta. Itulah dia, untuk naik derajat. Gitu ya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, sebelum ditutup, kita dari panitia ada hadiah kuis berhadiah Rp200.000 untuk satu pertanyaan. Jadi Buat gua kali. Iya. Gimana, Bang? ada 5 pertanyaan, nanti Ustadz sampaikan ke peserta 5 pertanyaan tersebut persoalan agama, Ustadz. Wah, ini mah kerjaan Bisa. gua lagi aja nih, mah. Udah senang banget. Ada, ya kan, ada surprise buat Ustadz, bukan buat lu juga. Ya. Jadi dilempar ke jemaah. Jamaah yang online 2, yang offline 2, satu lagi rebutan, Ustadz. Yang sekarang yang mana dulu nih? Online dulu deh, online dulu. Hah? Online dulu. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Lah ini kartun semua ini. Assalamualaikum jemaah yang sedang online. Ya, mudah-mudahan berkah semua ya. Berarti yang online dulu nih pertanyaannya. Kan gue mikir ya. Kalau tahu begini mah gue catat dari tadi. Ya biarkanlah ujian orang soleh. Ya, yang pertama, nuzulul Quran. Pertanyaan untuk yang online ya. Nuzulul Quran. Kan Quran turunnya Lailatul Qadar. 21, 23 dan seterusnya. Kenapa diperingatinya malam 17? Ada yang bisa jawab? Saya. Nggak boleh. Silakan. Yang online silahkan dijawab. Kita hitung mundur ya. Ayo yang online. Kalau online nggak ada yang jawab, langsung offline. Halo, Assalamualaikum. Mbak Atmojo, Pak Atmojo nih mungkin.
Kalau tidak kita serahkan kepada yang offline ya. Silakan yang offline. Jawab, jawab. Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti dari Sektor. Eh, pada tanggal malam 17 Ramadan itu Allah turunkan ke malaikat Jibril untuk disimpan dalam Lauhul Mahfuz untuk kemudian dari Jibril ke Nabi Muhammad pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu dengan surah pertama, ayat pertama itu Iqra. Jadi intinya malam 17 Ramadan kita peringati turunnya Quran dari mana ke mana? Dari Allah ke malaikat Jibril. That's right. Yang kedua, masih online? Yang kedua pertanyaannya, siapa manusia yang paling mudah masuk surga dan apa catatan? Yang online, ayo kedengeran nggak yang online? Assalamualaikum. Para peserta via Zoom mungkin ada yang bisa menjawab. Waalaikumsalam. Mas Ega dari Mataram, dipersilakan Mas Ega. Ya, izin Pak Ustadz menjawab. Untuk tadi jawabannya adalah seorang istri Pak Ustadz yang patuh kepada suami. Masya Allah, ini kayaknya ini dendam. Ya, betul sekali Pak. Selamat Pak ya, selamat. Ya berkah. Alhamdulillah. Nah. Pertanyaan? Baik, pertanyaan ketiga untuk online lagi mungkin satu kali lagi. Hah? Yang online. Oh, tadi karena offline ya? Iya, offline. Iya pun mikir ya. Kagak. Udah air kagak ada. Aduh. Pertanyaan yang selanjutnya untuk yang online. Ada dua dosa yang azabnya tidak nunggu di akhirat, langsung dikontankan di dunia. Dua dosa itu apa? Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halim Pak Ustadz. Halim dari Palembang. Ya silakan Pak. Jawabannya yang pertama durhaka ke orang tua Pak Ustadz. Yang Terus? kedua zolim ke orang lain. Subhanallah. Jadi lebaran ya Bang. Ya. Jadi Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jelas? Ya. Terus masih dua lagi. Selanjutnya mungkin yang offline. Satu kali lagi. Satu offline, terus satu lagi. Berebutan. Berebutan. Berarti Ustadznya boleh nih. Boleh. Satu lagi untuk yang offline. Apa yang dimaksud? Wisudawati Ramadan yang lulus tapi nggak lolos. Ya. Ya, Iya Bang. ya artinya yang lulus itu dia setiap Ramadan menjalankan ibadahnya khusyuk full gitu ya. Tetapi belum tentu lolos setelah Ramadan. Yang apa itu? Contohnya biasanya kalau Ramadan dia sholat malam gitu ya. Tapi setelah tidak Ramadan dia tidak pernah sholat malam. Berarti dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lolos. Gitu, Ustaz. Terus mulutnya bisa ditahan. Nah, Habis Ramadan gosip lagi. Gosip lagi. Berkah Bang. Iya. Udah. Berangkat. Ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir. Rupanya kata kunci seorang istri masuk surga apa itu? Istri masuk surga kuncinya. Nah, ini ribet nih. Yang mana? Yang nunjuk ini duluan, tapi yang jawab nol. Ciut.
dibagi dua. Betul Pak, betul Pak. Redo suami. Saya mau nambahkan sedikit. Kalau wis bukan, Bung ingat ini. Kalau yang namanya laki, sampai mati, dia kunci surganya adalah ibu, ayah. Kalau istri, kalau udah nikah, maka kunci surga itu adalah suami. Jadi nggak boleh ngomong, lu kalau nggak ada gua nggak sukses. Suksesnya seorang suami karena ada doa seorang istri. Nggak boleh. Tapi kalau dibalikin sama suami, bagaimana kalau dua orang istri? Kan lebih sukses lagi. Ya, ya sudah ya. Alhamdulillah. Berkah semua ya. Ya. MC, ntar bagi dua ya. Cukup? Kita doa. Ya, baik kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah terima amal soleh ibadah Ramadan kita. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Rizki kita barokah. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Hajat-hajat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pimpinan kita diberikan sehat walafiat. Allah kasih bahagia dan perusahaan PT apa? Askinu Syariah ini Allah berikan lebih jaya ke depan nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilaihim waj'alna minal muqtadin fi kulli halin. Allahumma wa asyrikna fi du'a'is salihin hadza wa nasiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Fatih Rishad MAG serta seluruh jajaran direksi dan komisaris, juga seluruh peserta maupun yang hadir offline dan online. Kami dari Rohis mohon pamit, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum foto-foto dulu, yang ingin foto-foto silakan. Foto-foto dulu yuk. Ya, biar sama-sama.
Ya, itu beres itu, Cak. Maksudnya, ini jalan. Saya buka printer sih, main cabut sih kan. Sana ya lo makin no iya lo jum tuh. Yes. Ya.